Penahanan terdakwa Julianto Eka Putra, JP, dalam perkara dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, SPI, Kota Batu di Lapas Kelas 1 Lowokwaru, dilakukan atas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak Senin, 11 Juli 2022. Memantik reaksi publik, terkait hal tersebut, kuasa hukum terdakwa JP, Jeffrey Simatupang mengaku telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan yang telah dikirim ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Malang. Penahanan dari majelis hakim ini apakah sesuai dengan prosedur atau tidak? Pertama, yang kedua, apakah benar bahwa proses penetapan untuk ditahannya klien kami hanya berdasarkan opini publik? Kenapa kami mempertanyakan itu? Karena kita tahu nih, di akhir-akhir detik-detik terakhir, kurang lebih 4-5 minggu lagi kita akan menjelang putusan pengadilan. Berita yang beredar ini semakin liar sekali, di mana banyak sekali statement-statement yang membingungkan, statement-statement yang liar, statement-statement yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, membentuk opini publik, di mana pada akhirnya opini publik ini seakan-akan sudah menyatakan bahwa klien kami ini bersalah. Padahal berdasarkan pembuktian di pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami lakukan, baik yang sudah dilakukan, tetap tegak lurus berdiri di atas kebenaran. Itu. Lalu kemudian yang membuat saya terenyuh nih, saya sangat terenyuh sekali dengan isu-isu yang beredar ini. Ternyata membangkitkan para alumni dan para siswa-siswi SMA Selamat Pagi Indonesia. Ketika semua orang mencaci maki, ketika semua orang memfitnah, siswa-siswi SMA Selamat Pagi Indonesia dan alumni bergerak. Seperti yang teman-teman lihat nih. Ini adalah atas inisiatif para siswa-siswi sendiri. Ini adalah atas inisiatif dari para alumni untuk menunjukkan bahwa SMA Selamat Pagi Indonesia baik-baik saja dan tidak pernah ada perbuatan kekerasan seksual di dalam SMA Selamat Pagi Indonesia. Kita baca nih, Kujul tidak bersalah, kami bersama Kujul. Ini mengartikan apa? Bahwa para alumni dan siswa-siswi sepakat bahwa tidak pernah ada tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Inilah buktinya bahwa ketika orang mencaci maki, ketika orang memfitnah, siswa-siswi bangkit. Ini benar-benar inisiatif sendiri, tidak ada satupun yang meminta. Dan lalu kemudian banner ini dikirimkan oleh para siswa kepada kami tim penasihat hukum untuk memberikan semangat moral bagi kami. Diajukan oleh pihaknya sesuai dengan alasan subjektif. Ada 3 alasan subjektif mengapa kami ajukan penangguhan penahanan, yaitu klien kami selalu kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti karena barang bukti sudah disita dan telah dijadikan bukti dalam persidangan, serta tidak mengulangi lagi perbuatan. Untuk alasan subjektif terakhir, bagi kami perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan. Di samping itu klien kami juga menderita gula darah. Akan begitu. Karena pada saat terduga korban hadir di persidangan, hakim menanyakan, saudara hadir di sini ada intimidasi tidak? Dijawab tidak. Saudara hadir di sini bersedia, ada terdakwa bersedia. Di mana intimidasinya? Jadi faktanya tidak pernah ada intimidasi. Sekali lagi ya, kita tidak tahu itu ucapan dari siapa. Saya yakin itu bukan alasan majelis hakim. Karena majelis hakim sangat tahu fakta. Ini isunya banyak yang goreng sudah. Jadi saya minta yang goreng-goreng isu itu buka ke publik. Mana bukti intimidasinya? Supaya kita clearkan. Jadi kalau ditanya ke saya, bentuk intimidasinya apa? Bagi saya nggak ada. Tanyakan dong kepada orang yang mengatakan ada intimidasi. Buka ke publik. Supaya publik paham, betul nggak ada intimidasi. Supaya jangan seakan-akan saudara Julianto atau terdakwa ini dipojokkan terus begitu loh. Julianto Eka Putra benar-benar ikut proses hukum itu dengan baik, kooperatif, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Saya bisa pertanggungjawabkan itu, begitu.
Bang, melihat penahanan baru dilakukan setelah rame-rame banyak yang membahas ini, melihat majelis hakim seperti apa, Bang? Kami dari tim penasihat hukum sekali lagi menghormati kewenangan yang dimiliki oleh majelis hakim. Salah satunya adalah penetapan penahanan. Itu adalah hak dan kewenangan dari majelis hakim. Maka kami menghormati. Kalau pada hari ini dipakai hak itu, dan klien kami pada hari ini sudah ditahan, buat kami nggak ada masalah. Kami akan tetap berjuang. Karena ini bukan akhir dari segalanya. Tetapi begitu, kalau memang alasannya adalah karena opini publik, kami memohon kepada majelis hakim, teguhlah dalam kebenaran. Jangan pernah gentar untuk mengatakan sebuah kebenaran. Itu aja. Tetapi dalam proses kami menghormati, itu hak, itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Maka memang ketika dilakukan proses penahanan oleh majelis hakim, yang bisa kami lakukan apa? Kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu yang bisa kami lakukan sesuai dengan koridor hukum. Jadi bagi kami nggak ada masalah itu, Mas. Begitu. Mungkin ada yang lain menjalankan tugas dengan baik, ya itu aja sih. Pihak SPI tetap terbuka ya kalau ada proses-proses selanjutnya. Pihak SPI pada dasarnya selama ada dasar hukumnya, ada surat tugasnya, intinya syarat formilnya semua terpenuhi, pihak SPI akan terbuka. Karena kami juga tidak gentar, karena kami yakin memang itu tidak terjadi. Jadi pada dasarnya selama memang syarat formilnya dipenuhi, ya silakan, kami terbuka. Pak, tadi ada barang yang dibawa Pak dari kepolisian, dari Polda sih? Tidak ada, tidak ada. Mungkin tadi teman-teman wartawan juga sempat ngelihat kan waktu saya tadi ngomong dengan Pak Kasudit. Ketika saya tanya apakah ada penetapan pengadilan nggak untuk mungkin sita, oh nggak ada. Ya kalau memang tidak ada, karena tidak ada dasar hukumnya ya berarti belum bisa dilakukan. Intinya selama segala sesuatu yang dilakukan oleh Polda Jatim ada syarat formil semua terpenuhi, ada dasar hukumnya, ada surat tugasnya, ada surat perintahnya, ada penetapannya, kami akan taat. Itu aja, karena kami ini pada dasarnya menghormati dan menghargai institusi kepolisian. Tadi ada surat perintah tadi. Tadi ada surat tugas. Dan kalau memang masalah olah TKP itu kan bisa dilakukan dalam proses penyelidikan. Jadi bukan Tubuang Supeno DMTV mengabarkan. proses penyelidikan. Itu aja.